Halo putra-putri Indonesia, ketemu lagi kita di channel kita di video baru. Teman-teman, kalau dipikir-pikir ya, betapa panjangnya perjuangan kaum Tionghoa untuk menjadi bangsa Indonesia. Orang Tionghoa ini sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-5 ya. Jadi sudah sekitar 17 abad ya ada di Indonesia. 17 abad itu bukan waktu yang sebentar. Di zaman Belanda, kaum Tionghoa juga tertindas. Tapi lebih tertindas lagi kita, zaman Belanda. Jadi warga negara kelas 1 itu pada zaman Belanda adalah Belanda itu sendiri. Warga negara kelas 2 adalah anak-anak Belanda atau keturunan Belanda. Jadi orang Belanda yang menikah dengan orang Indonesia, mempunyai keturunan, nah itu warga kelas 2. Nah, kemudian ada Tionghoa, nah, kelompok pedagang ya waktu itu. Mereka nggak boleh berpolitik, mereka hanya boleh berdagang. Nah baru paling bawah itu kita tuh. Pada saat kita kemerdekaan, nah, negara kita kan menganut prinsip ius soli. Ius soli ini barang siapa lahir di Indonesia, dia langsung mendapat kewarganegaraan Indonesia. Nah, sementara Tiongkok, dia menganut prinsip ius sanguinis. Dia prinsipnya dimanapun orang Cina itu lahir, dia langsung dapat kewarganegaraan Tiongkok. Jadi di tahun 45 itu, kaum Tionghoa ini mempunyai 2 kewarganegaraan atau dui kewarganegaraan. Nah, kemudian di tahun 50-60 terjadi eksodus besar-besaran kaum Tionghoa menuju Cina. Jumlah Tionghoa waktu itu 2,5 juta, yang eksodus tuh 650.000 orang, banyak sekali ya. Perkaranya apa? Ada yang menerima kewarganegaraan Indonesia, tapi ada juga yang tidak menerima, dui kewarganegaraannya dicabut. Nah, jadi yang tidak menerima itu yang berangkat ke Cina, ke Tiongkok. Nah, syukurlah pada waktu reformasi Pak Habibie menggantikan Pak Harto, itu posisi kaum Tionghoa sudah mulai mendingan lah. Jadi dihapuskan istilah pribumi non pribumi. Jadi siapapun yang berkewarganegaraan Indonesia, dia adalah pribumi asli Indonesia. Walaupun matanya sipit, walaupun kulitnya kuning, nggak apa-apa. Yang penting dia mempunyai kewarganegaraan Indonesia, dia adalah orang Indonesia. Kemudian zaman Gus Dur, zaman Megawati, perayaan-perayaan Cina mulai dibolehkan. Nah, sejak itulah kaum Tionghoa mempunyai kebebasan yang sebenarnya di Indonesia. Hari ini kaum Tionghoa sudah boleh menjadi tentara, sudah boleh berpolitik, bahkan Ahok menjadi gubernur. Jadi sudah tidak ada masalah, sudah beres. Kita bangsa Indonesia dengan kaum Tionghoa sudah menyatu, semua menjadi bangsa Indonesia, dan semua bangga menyatakan bahwa saya orang Indonesia. Di zaman revolusi juga banyak Tionghoa yang ikut berjuang merebut kemerdekaan kita. Jadi bukannya kaum Tionghoa itu diem aja, enggak. Seperti waktu Sumpah Pemuda itu kan rumahnya Tionghoa itu yang dipakai rapat itu oleh pemuda-pemudi. Jadi begitu teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya mau menampilkan orang-orang yang dulu eksodus tahun 50-60 yang sudah tinggal di Cina, ternyata mereka masih sangat mencintai Indonesia. Akhirnya mereka memilih menjadi kewarganegaraan Cina. Nah, itulah mereka-mereka yang eksodus tahun 50, tahun 60-an. Mereka masih bisa berbahasa Indonesia, masih menyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Yang dari Jawa masih bisa berbahasa Jawa. Luar biasa kecintaan terhadap tanah air ya. Ya tetap Indonesia ini sebenarnya masih tanah air mereka. Karena di Indonesia ini mereka lahir, mereka besar. Hanya karena politik mereka harus kembali ke Cina. Baik teman-teman ya. Video saya ambilkan dari
channel Rudy Chen ya. Ya, yang berjudul Warga Cina yang fasih bahasa Jawa kumpul dengan Tionghoa perantauan Indonesia di Cina. Oke, kita mulai videonya. Aku di Sumba Besar, lahir. Udah umur 86. Ibu Cheng Limei dari Bandung. Iya. Kumaha damang. Bisa bahasa Jawa itu? Oh, bahasa Jawa bisa. Bisa. Bisa ngomong orang ngomong Jawa. Sampeyan saya kan boten Sakit boten miso. sakit. Miso, jangan miso. Guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, China. Dan sekarang aku lagi di jalan. Hari ini Channel Rudy Chen ya. para Kuiqiao, para sesepuh yang dulunya lahir di Indonesia dan kembali ke Tiongkok pada tahun 50-an dan 60-an. Ini acara kumpul-kumpul rutin ya. Tapi kayaknya ini bakal menjadi acara kumpul terakhir di tahun 2023 karena Beijing sudah mau memasuki musim dingin. Jadi biasanya pas musim dingin kita jarang kumpul-kumpul ya, mengingat usia beliau-beliau yang sudah cukup lanjut. Rata-rata sudah di atas 80-an. Oke, sekarang aku lagi jalan ke subway. Let's go. Beijing sudah memasuki musim gugur. Ini salah satu musim yang paling aku sukai. Beijing. Nanti beberapa minggu ke depan, pemandangan di Beijing bakal indah sekali. Bahkan dipenuhi dengan pepohonan yang daun-daunnya berwarna kuning dan merah. Ini perjalanan dari rumah aku ke tempat reuni, tempat kumpul-kumpul biasanya dengan para Kuiqiao. Kurang lebih 1 jam ya, dengan subway atau kereta api bawah tanah. Jauh juga ya. Oke guys, sekarang aku sudah keluar dari subway dan sekarang mau naik taksi lagi menuju rumah makan. Perjalanan naik taksi kira-kira 10 menit lagi. Sebenarnya tadi kalau naik subway bisa langsung ke sana juga, tapi nanti mau jalan lagi 1,5 kilometer. Dan hari ini aku lagi mager. Kemarin habis hiking ya, kakinya masih capek banget. Jadi tadi aku berhenti di satu stasiun subway, habis itu naik taksi langsung aja. Langsung ke rumah makan yang lebih dekat, lebih gampang ya. Oke, kita udah sampai nih di restorannya. Kayaknya udah pada ngumpul semuanya, udah sampai. Hari ini aku agak telat tadi. Oh. Hello. Oh, 好久不见。热烈欢迎。Halo. 今天好美啊。今天好美。Cantik hari ini ya. Halo Bu. Halo. Sehat? Sama-sama. Lu dan bersehat. Saya juga sehat. Sama-sama. Dari Sumbawa, Ibu Huang Zhongmei. Aku dari Sumba Sumba besar ya? Sumba Besar. Aku di Sumba Besar, lahir. Udah umur 86. 86. Oh. Sudah tua. Sumbawa Besar NTB ya. Udah kayak dulu begini. Sekarang pusing begini. aku bawa kari hari ini. Aduh, nanti taruh piring lah. Ya, kari ayam. Datang. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Ibu Cheng Limei dari Bandung. Iya. Kumaha damang. Damang. Sehat ya, Bu ya? Iya. Ya, kayak biasa. Sebelum makan, kita mulai dulu dengan acara nyanyi. Beliau-beliau akan menyanyikan beberapa lagu sebelum memulai makan siang. Woi.
Hebat ya. Padahal mereka sudah meninggalkan Indonesia 60 atau 70 tahun, tapi masih hebat bahasa Indonesianya dan lagu-lagu nasionalnya masih dia hafal. Hebat. Aduh, ibu ini tiap kali ketemu pasti kasih hadiah. Ini hadiah apa, Bu? Ada apa? Buah makanan. 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 Ada. Dikasih makanan lagi, Bu. Repot-repot lah. Kamu capek lah. Enggak capek lah. Capek. Ini hari datang sini capek. Enggak apa-apa. Udah lama nggak ketemu. Lain kali bisa ketemu lagi lah. Jarang-jarang bisa ketemu. Bisa. Sedikit ini pulang punya. Oh. Oke teman-teman. Untuk video selengkapnya di channelnya Rudy Chen ya. Silahkan ditonton, silahkan subscribe, silahkan di share untuk mendukung channelnya Rudy Chen. Jadi begitu teman-teman ya, walaupun sudah 60 atau 70 tahun mereka eksodus dari Indonesia, tapi mereka tidak akan pernah lupa bahasa Indonesia. Mereka tidak akan lupa lagu-lagu nasional Indonesia. Itu karena sebenarnya mereka masih sangat cinta sama tanah airnya. Nah, mereka di situ lahir kok. Hebat ya. Oke, terima kasih banyak Bang Rudy Chen. Bang Rudy Chen ini kalau nggak salah saya dia Tionghoa Medan ya. Dia bertemu sama Nining. Nining itu yang orang Tiongkok yang jago bahasa Indonesia. Channelnya Nining's Day. Oke teman-teman, silahkan berkomentar. Terima kasih banyak atas menonton. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.